Di pesisir barat Jawa, ombak Selat Sunda menyapu pantai dengan tenang. Perahu-perahu nelayan berlabuh di tepi pantai, sementara kehidupan berjalan seperti biasa di sekitar pantai Anyer. Di kejauhan, perairan luas Selat Sunda tampak damai. Sulit membayangkan bahwa laut yang tenang ini pernah menjadi saksi salah satu bencana alam terbesar dalam sejarah Nusantara. Lebih dari 40 tahun sebelumnya, letusan dahsyat dari Krakatau mengguncang kawasan ini. Gelombang tsunami dan hujan abu mengubah wajah pesisir di sepanjang Selat Sunda. Dan waktu pun berlalu. Kehidupan perlahan pulih, dan masyarakat kembali menggantungkan hidupnya pada laut. Hingga pada bulan Desember tahun 1927, sebuah fenomena alam yang tidak biasa mulai terlihat di tengah Selat Sunda. Asap dan letusan kecil muncul dari perairan di sekitar bekas kaldera Krakatau. Kabar itu segera menyebar ke desa-desa nelayan di sepanjang pesisir Banten. Ingatan akan bencana tahun 1883 kembali muncul. Sebagian nelayan memilih kembali ke pantai, menatap dengan cemas ke arah laut yang luas. Untuk memantau perkembangan situasi, para ilmuwan kolonial mendirikan pos pengamatan di Pulau Panjang, sekitar 3 km dari pusat aktivitas. Dari pulau kecil ini, para peneliti mengamati letusan yang muncul dari tengah laut.
Di sepanjang pantai pulau tersebut tampak tumpukan batu dan material vulkanik yang terhanyut dari letusan sebelumnya. Mereka sering berangkat dengan kapal sekunder bermesin untuk melakukan pengamatan langsung di sekitar lokasi. Selain dari laut, pengamatan juga dilakukan dari udara. Sebuah pesawat terbang melintasi wilayah Banten menuju Selat Sunda, memperlihatkan kepulan asap yang muncul dari tengah laut. Namun seiring waktu, keberadaan pos pengamatan mulai menenangkan masyarakat pesisir. Penduduk kembali bekerja, dan perahu-perahu nelayan perlahan kembali melaut. Aktivitas vulkanik yang muncul pada tahun 1927 ini ternyata menjadi awal dari kelahiran sebuah gunung api baru. Gunung yang kini dikenal sebagai Anak Krakatau.